Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita dari minggu sebelumnya mengenai manajemen proyek pengelolaan hubungan pelanggan di part yang kedua. Nah, pemilihan skop dan prioritas proyek pengelolaan hubungan pelanggan adalah langkah penting dalam mengelola implementasi CRM yang sukses. Berikut adalah beberapa panduan tentang cara menentukan skop dan prioritas dari proyek CRM. Yang pertama, identifikasi tujuan bisnis. Nah, pertama-tama kita harus mengidentifikasi tujuan bisnis utama yang ingin Anda capai dengan implementasi CRM. Apakah itu meningkatkan penjualan, meningkatkan layanan pelanggan, mengoptimalkan proses operasional, ataupun tujuan lainnya. Nah, tujuan ini akan membantu memimpin seluruh proyek. Yang kedua, pelajari kebutuhan dan prioritas pengguna. Jangan lupa libatkan pengguna akhir dan pemangku kepentingan internal untuk menentukan kebutuhan mereka. Tanyakan kepada tim penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, dan departemen lain tentang apa yang mereka butuhkan dari CRM. Identifikasi juga kebutuhan mendesak dan prioritas mereka. Yang ketiga, penyusunan skop proyek. Berdasarkan tujuan bisnis dan kebutuhan pengguna, susunlah skop proyek CRM. Skop ini harus mencakup fungsionalitas utama yang akan diterapkan seperti manajemen kontak, manajemen penjualan, analisis pelanggan, dan lainnya. Tetapkan batasan yang jelas tentang apa yang akan dicakup dalam implementasi awal. Kemudian yang keempat, prioritaskan fitur dan fungsi. Tentukan fitur dan fungsi mana yang harus diutamakan dalam implementasi awal berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap tujuan bisnis. Prioritaskan berdasarkan tingkat pentingnya keuntungan yang mungkin diperoleh atau masalah yang akan atau ingin diselesaikan. Lalu yang kelima, rencanakan tahap implementasi. Nah, jika proyek CRM memiliki skop yang besar, pertimbangkan untuk membagi implementasi menjadi tahap-tahap ini. Nah, ini memungkinkan untuk memfokuskan sumber daya dan fitur dan fungsi yang paling penting terlebih dahulu, dan kemudian memperluas implementasi seiring berjalannya waktu. Lalu yang keenam, buat rencana keuangan. Jangan lupa untuk tentukan anggaran yang tersedia untuk proyek CRM dan alokasikan secara bijaksana. Pastikan bahwa dana mencukupi untuk mengatasi kebutuhan implementasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketujuh, identifikasi risiko dan kendala. Nah, kita harus bisa mengenali potensi dari risiko dan kendala yang mungkin muncul selama implementasi. Siapkan rencana mitigasi untuk mengatasi risiko ini jika terjadi. Kemudian yang kedelapan, komitmen manajemen dan pemangku kepentingan. Pastikan bahwa manajemen senior dan pemangku kepentingan mendukung skop dan prioritas proyek CRM. Komunikasikan secara efektif tentang bagaimana implementasi CRM akan membantu mencapai tujuan dari bisnis Anda. Sisi 9, evaluasi terus-menerus. Nah, setelah implementasi dimulai, lakukan evaluasi terus-menerus terhadap kemajuan proyek. Pantau kinerja dan hasil yang dicapai sesuai dengan skop proyek yang telah ditetapkan. Kemudian 10, penyesuaian dan perbaikan. Jika diperlukan, siapkan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan dalam skop proyek seiring berjalannya waktu. Bisnis dan kebutuhan pelanggan dapat berubah dan CRM harus dapat mengikuti perubahan tersebut. Menentukan skop dan prioritas proyek CRM yang tepat adalah kunci untuk mengoptimalkan investasi Anda dalam teknologi ini dan untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan dari bisnis Anda. Dengan pendekatan bijaksana dan pemahaman yang baik tentang kebutuhan bisnis, Anda dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Perencanaan bisnis adalah proses mengidentifikasikan tujuan, visi, misi, strategi, dan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai kesuksesan dalam sebuah usaha bisnis. Ini adalah dokumen panduan yang menguraikan rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang perusahaan, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta merinci cara mencapai bisnis tujuan. Ada beberapa langkah yang umumnya terlibat dalam perencanaan bisnis, mulai dari mendefinisikan tujuan dan visi, misi bisnis, analisis lingkungan eksternal, analisis pasar dan pelanggan, penentuan strategi bisnis, dan perencanaan keuangan. Lalu dari sisi operasionalisasi, pengukuran kinerja, rencana kontingensi, penyusunan rencana bisnis, implementasi dan evaluasi, komunikasi dan keterlibatan pihak yang berkepentingan, dan penyempurnaan yang terus-menerus. Nah, baik, sekian pertemuan kita minggu ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.